Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Dede Nur Thoibah, Dais Mira Syifa, dan Atiatul Uluwiyah. Dalam kelompok 12 ini akan mempresentasikan tentang pemikiran kalam di Indonesia menurut H.M. Rashid, Harun Nasution, dan Nurholis Majid. Baik, yang pertama yaitu pemikiran kalam H.M. Rashidi. Tentang ilmu kalam, ia membedakannya dengan teologi. Menurutnya, teologi berarti ilmu ketuhanan yang kemudian mengandung beberapa aspek ajaran Kristen yang di luar kepercayaan. Sehingga teologi Kristen tidak sama dengan tauhid atau ilmu kalam. Tentang akal, beliau berpendapat bahwa akal tidak mampu mengetahui baik dan buruk. Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya aliran eksistensialisme sebagai reaksi terhadap aliran rasionalisme dalam filsafat barat. Dengan menganggap akal dapat mengetahui baik dan buruk, berarti juga meremehkan ayat-ayat Al-Quran. Rashidi kemudian menegaskan pada saat ini, Barat sudah dirasakan bahwa akal tidak mampu mengetahui baik dan buruknya. Buktinya adalah kemunculan eksistensialisme sebagai reaksi terhadap aliran rasionalisme. Yang B, ada karya-karya H.M. Rashidi. Adapun karya-karya Muhammad Rashidi yang asli maupun terjemahan. Antara lain yaitu ada 5. Yang pertama, 4 kuliah agama Islam pada perguruan tinggi pada tahun 1974. Dan yang kedua, strategi kebudayaan dan pembaharuan pendidikan nasional pada tahun 1980. Dan yang ketiga ada Islam menentang komunisme. Dan yang keempat ada Islam dan Indonesia di zaman modern. Dan yang terakhir ada Islam dan kebatinan pada tahun 1967. Saya Dais Mira Syifa akan menjelaskan riwayat hidup Harun Nasution. Harun Nasution lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada tahun 1919. Kemudian, ia bersekolah di HIS dan lulus pada tahun 1934. Harun Nasution menjadi pegawai Deplu RI di Brussels dan Kairo pada tahun 1953 hingga tahun 1960. Dia meraih gelar doktor di Universitas McGill di Kanada pada tahun 1968. Selanjutnya, pada tahun 1969, ia menjadi rektor di IAIN Syarif Hidayatullah dan Universitas Negeri Jakarta. Dalam ceramahnya, Harun selalu menekankan agar kaum muslim di Indonesia berpikir secara rasional. Harun Nasution juga dikenal sebagai tokoh yang berpikiran secara terbuka. Harun Nasution berpendapat bahwa akal mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Al-Quran. Orang yang beriman tidak perlu menerima bahwa wahyu sudah mengandung segala-galanya. Wahyu bahkan tidak menjelaskan semua permasalahan keagamaan. Dengan demikian, kita tidaklah heran kalau Sirajuddin Abbas berpendapat bahwa kaum Mu'tazilah banyak mempergunakan akal dan lebih mengutamakan akal, bukan mengutamakan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, ada karya Harun Nasution. Karya-karya Harun hampir semuanya bernuansakan pembaruan sebagaimana yang diharapkannya. Seperti teologi Islam, yaitu aliran-aliran sejarah analisa perbandingan pada tahun 1972. Falsafat agama pada tahun 1973, falsafat dan mitisme dalam Islam pada tahun 1973. Islam ditinjau dari berbagai aspek 1 hingga 2 pada tahun 1974. Pembaharuan dalam Islam, sejarah pemikiran dan gerakan pada tahun 1975. Akal dan wahyu dalam Islam pada tahun 1982. Muhammad Abduh dan teologi rasional Mu'tazilah pada tahun 1987, dan yang terakhir ada Islam rasional, gagasan dan pemikiran pada tahun 1995.
Saya Tiatul Uluwiyah akan menjelaskan tentang riwayat hidup Nurcholish Madjid. Nah, Nurcholish Madjid ini akrab dipanggil dengan sebutan Cak Nur. Nurcholish Madjid ini lahir di Jombang, Jawa Timur tanggal 17 Maret 1939. Beliau itu berasal dari keluarga kalangan pesantren. Abdul Majid atau Abdul Majid yang juga salah satu murid Kiai Haji Abdul Majid adalah tokoh awal yang banyak memberi pengaruh besar pada pendidikan dan pemikiran Nurcholish Madjid, yaitu seseorang tokoh yang berwawasan luas. Kemudian karya-karyanya Nurcholish Madjid, apa saja karyanya? Yaitu Khazanah Intelektual Islam, kemudian ada Islam Doktrin dan Peradaban, yaitu sebuah telaah kritis tentang masalah keimanan, kemanusiaan, dan kemodernan. Kemudian selanjutnya ada Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan. Lalu Islam Agama Kemanusiaan, berisi membangun tradisi dan visi baru Islam. Ada selanjutnya Islam Agama Peradaban. Lalu Kaki Langit Peradaban Islam. Kemudian Masyarakat Religius, Bilik-bilik Pesantren, dan Pemikiran Politik Islam Era Reformasi. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Karena kelebihan hanya datangnya dari Allah dan kekurangan hanya datangnya pada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.